Mbak Stepi, sebenarnya apa sih yang kemudian ini menjadi keuntungan antara Israel dan juga Amerika, terutama Amerika ya, dengan adanya gencatan senjata di Palestina? Ya, jadi yang pertama ketika kita menghitung, ini kan sebetulnya menganalisis, menghitung sesuatu gitu ya yang nggak terlihat antara Netanyahu dan Trump. Mbak Tiara dan Mbak Dina juga tadi Bapak sudah sebutkan bahwa tidak semua publik di Israel itu mendukung Netanyahu sepenuhnya. Seperti misalnya Menteri Ben Gvir, ada beberapa menteri yang dari sayap kanan yang cukup radikal ya. Dia pingin Hamas ini di bumi hanguskan. Sementara kalau kita lihat Trump ini pingin gencatan senjata. Karena dia pingin fokus kepada tempat lain. Dia mungkin akan fokus ke China atau ke Asia Pasifik, Indo-Pasifik yang menjadi fokus dia. Resource-nya dia pindahkan ke sana. Dengan adanya masalah ini kan tentunya akan mengganggu begitu ya geostrateginya Amerika. Dan kita lihat ketika kita menghitung sebuah ancaman ada 3 hal penting Mbak yang harus dijadikan indikator. Intentionnya, capability-nya, dan circumstances-nya. Nah, circumstances ini yang sedang diciptakan oleh Israel dengan dia menghancurkan 3 markas nuklirnya Iran. Itu dia sedang menciptakan bahwa ini kita bisa kuasai. Tapi intention itu yang paling sulit. Karena kalau saya lihat Hamas ini walaupun kecil, walaupun hanya sekedar proksi, tapi dia dapat dukungan dari banyak pihak loh. Teman-teman yang mungkin selama ini nggak ngikutin masalah Palestina Israel, tapi karena benci sama Israel nggak suka, otomatis mereka jadi ke Hamas. Padahal kita nggak tahu sendiri ya, di belakangnya pun ada Iran dan lain-lain. Artinya kalau pakai bahasanya Rusia itu ada istilah Givrinaya Voina. Hybrid warfare-nya negara-negara timur yang nggak kelihatan dengan kampanye informasi. Dan militansi negara yang mayoritas muslim itu kok lebih banyak kalau kita lihat netizen, pengamat itu seolah-olah memang ada di belakang Hamas. Dan Trump ini sekarang lagi memilih nih, kalau dia benar-benar kelihatan pro sekali sama Netanyahu dan Israel, dia akan diserang sama publik Amerika sendiri. Kita ingat di Amerika Islam juga tumbuh luar biasa ya, cepat gitu. Dan negara-negara lain. Jadi sekarang Israel ini sedang jadi musuh bersama. Baik. Sehingga kalau ditanya 60 hari bisa atau enggak, saya merasa 50-50 nih. Karena masih fragile juga, masih rapuh gitu Mbak. Mbak Stepi, sebenarnya apa sih yang kemudian ini menjadi keuntungan antara Israel dan juga Amerika, terutama Amerika ya, dengan adanya gencatan senjata di Palestina? Ya, jadi yang pertama ketika kita menghitung, ini kan sebetulnya menganalisis, menghitung sesuatu gitu ya yang nggak terlihat antara Netanyahu dan Trump. Mbak Tiara dan Mbak Dina juga tadi Bapak sudah sebutkan bahwa tidak semua publik di Israel itu mendukung Netanyahu sepenuhnya. Seperti misalnya Menteri Ben Gvir, ada beberapa menteri yang dari